Presiden Joko Widodo saudara hari ini mengumumkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat mulai tanggal 3 Juli hingga 20 Juli mendatang dan berlaku untuk wilayah di Jawa dan Bali. Langkah itu dilakukan untuk menekan penyebaran COVID-19. Presiden mengatakan PPKM darurat akan menerapkan pembatasan yang lebih ketat dari kebijakan sebelumnya. Pemerintah akan mengerahkan seluruh sumber dayanya untuk mengatasi penyebaran COVID-19. Keputusan pemberlakuan PPKM darurat menurut Presiden diberlakukan setelah mendengar masukan dari ahli kesehatan, kepala daerah, dan para menteri. Pemerintah juga yakin bisa menekan penyebaran kasus COVID-19 dengan kerjasama semua pihak. Saya memutuskan untuk memberlakukan PPKM darurat sejak tanggal 3 Juli hingga 20 Juli 2021, khusus di Jawa dan Bali. PPKM darurat ini akan meliputi pembatasan aktivitas masyarakat yang lebih ketat daripada yang selama ini sudah berlaku. Secara terperinci bagaimana pengaturan PPKM darurat ini, saya sudah meminta Menteri Koordinator Marinvest untuk menerangkan sejelas-jelasnya secara detail mengenai pembatasan ini. Saya minta masyarakat berdisiplin mematuhi pengaturan ini demi keselamatan kita semuanya. Pemerintah akan mengerahkan seluruh sumber daya yang ada untuk mengatasi penyebaran COVID, seluruh aparat negara, TNI, Polri, maupun aparatur sipil negara, dokter dan tenaga kesehatan harus bahu-membahu bekerja sebaik-baiknya untuk menangani wabah ini. Sejumlah aturan akan diberlakukan dalam PPKM darurat. Menko Maritim dan Investasi Luhut Panjaitan menjelaskan sejumlah pembatasan yang akan diberlakukan lewat kebijakan ini. Beberapa di antaranya adalah penutupan mal dan pusat perbelanjaan. Yang ketiga, untuk supermarket, pasar tradisional, toko kelontong, pasar swalayan, saya ulangi ini, untuk supermarket, pasar tradisional, toko kelontong, pasar swalayan, yang menjual kebutuhan dengan kapasitas pengunjung dan apotek, toko obat buka 24 jam. Kegiatan pada pusat perbelanjaan, mal, pusat perdagangan ditutup sementara. Saya ulangi, ditutup sementara. Jadi tidak ada mal yang buka selama sampai tanggal 20. Dan ini kita berharap dalam waktu itu kita bisa akan menurunkan ini sampai mungkin di bawah 10.000 atau dekat 10.000. Sekarang bagaimana disiplin kita bersama saja untuk bisa bekerja dengan baik. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan Pemprov DKI telah berkoordinasi dengan Kodam Jaya dan Polda Metro Jaya untuk menerapkan kebijakan PPKM darurat. Di DKI siap untuk melaksanakan. Kita sudah berkoordinasi terus secara intensif selama beberapa hari terakhir ini. Jadi seluruh jajaran Pemprov, Kodam Jaya, Polda Metro Jaya, semua kita sudah berkoordinasi. Begitu diumumkan, nanti kami akan laksanakan. Bagi pengusaha, pelaksanaan PPKM darurat menjadi sebuah pukulan di tengah pandemi yang masih berlangsung. Meski demikian, Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kadin yang juga Ketua Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia menyatakan mendukung langkah pemerintah dalam memberlakukan PPKM darurat. Kita dari pelaku usaha tentu dalam hal ini mendukung penuh apapun yang menjadi kebijakan pemerintah. Sejauh memang kebijakan ini mampu menekan laju penyebaran COVID-19 yang saat ini sedang kita saksikan lagi sedang ganas-ganasnya. Tidak ada pilihan lain bagi pengusaha. Sekalipun ini terasa berat dan juga sangat menantang bagi kita, tapi karena ini merupakan kebijakan pemerintah, ya kami akan mendukung dengan harapan bahwasanya
pemerintah harus bisa memberikan suatu garansi bahwa Pemerintah akhirnya memutuskan memilih opsi PPKM darurat untuk menekan laju pertambahan kasus COVID-19 di Indonesia. PPKM darurat berlaku mulai tanggal 3 Juli hingga 20 Juli mendatang. PPKM darurat ini diberlakukan di 48 wilayah kabupaten kota yang mencakup wilayah Jawa dan juga Bali. Sejumlah aturan protokol kesehatan pun makin diperketat dengan target penurunan angka kasus baru harian di bawah 10.000. Kita tahu data terakhir jumlah kasus harian di Indonesia di atas 21.000 yang didominasi sejumlah daerah di Pulau Jawa. Dengan diterapkannya PPKM darurat, maka ada sejumlah lokasi yang selama ini dibuka akan ditutup untuk mengurangi kerumunan dan pergerakan warga. Salah satu lokasi yang ditutup adalah mal, pusat perbelanjaan, tempat wisata juga ditutup selama masa PPKM darurat. Demikian pula dengan sejumlah lokasi yang selama ini menjadi fasilitas umum seperti taman dan tempat olahraga. Selain itu selama PPKM darurat, tempat ibadah juga ditutup sementara. Meski mal ditutup selama PPKM darurat, masyarakat masih bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari di mana pasar dan supermarket tetap diperbolehkan buka hingga pukul 8 malam. Pembatasan lainnya yaitu sektor non-esensial diminta melakukan pekerjaan dari rumah atau work from home, sedangkan sektor esensial diperbolehkan WFH dengan kapasitas 50%. Sektor esensial ini mencakup keuangan dan perbankan, pasar modal, sistem pembayaran, teknologi informasi dan komunikasi, ada perhotelan, dan penanganan karantina COVID-19 dan industri orientasi ekspor. Untuk mengetahui persiapan pelaksanaan PPKM darurat yang akan mulai pada 3 Juli, saya bergabung dengan jurnalis Kompas TV Cindy Permadi. Cindy ada di Jakarta. Cindy, selamat sore. DKI Jakarta secara detail persiapannya akan seperti apa untuk tanggal 3 nanti, Cindy? Iya Riko, kalau persiapan khusus tidak ada. Ini kalau mengutip pernyataan pemerintah Provinsi DKI Jakarta, karena selama setahun terakhir juga sebenarnya DKI Jakarta sudah menerapkan berbagai pengetatan atau pembatasan. Mulai dari PSBB hingga yang terakhir adalah PPKM Mikro. Sehingga yang dilakukan saat ini adalah berkoordinasi intensif dengan Kodam Jaya, dengan Polda Metro Jaya. Kemudian juga tentu akan ada sosialisasi, edukasi, dan juga pengawasan terhadap berjalannya PPKM darurat ini. Dari Pemprov DKI Jakarta mengatakan sudah siap dan akan mengikuti instruksi terkait bagaimana nantinya PPKM darurat ini dilaksanakan. Ada beberapa perbedaan sebenarnya antara PPKM Mikro yang sudah diberlakukan di DKI Jakarta sejak 5 Juli sejak beberapa waktu lalu dengan PPKM darurat yang baru akan digelar atau dilaksanakan pada 3 Juli hingga 20 Juli 2021 mendatang. Misalnya untuk perkantoran, dalam PPKM Mikro ini diatur bahwa sektor yang non-esensial ini bisa bekerja dari rumah dengan batasan 75%. Nah, kalau di PPKM darurat ini diatur secara lebih rinci dan juga lebih ketat. Misalnya untuk sektor-sektor non-esensial diwajibkan 100% bekerja dari rumah. Sementara kalau untuk sektor-sektor esensial misalnya keuangan, perbankan, kemudian teknologi informasi, perhotelan dan lain-lain diperbolehkan bekerja dari kantor atau WFO hingga maksimal 50%. Kemudian sektor kritikal yaitu misalnya penanganan bencana, industri makanan, minuman, transportasi, logistik, dan lain-lain masih bisa beroperasi atau bisa bekerja dari kantor untuk karyawan-karyawannya hingga 100% dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat. Aturan ini berdampak kalau kita lihat dengan misalnya salah satunya adalah arus lalu lintas. Saat ini saya berada di kawasan Sudirman yang kita tahu kalau jam pulang kantor area ini menjadi salah satu titik kemacetan. Tapi kalau kita lihat beberapa hari terakhir sejak diterapkan PPKM Mikro dengan aturan WFH 75% memang dampaknya pun memang tidak bisa dikatakan lengang, tapi tidak sepadat hari-hari sebelumnya. Ini tentu pemandangan yang juga kita harapkan ketika PPKM darurat ini diterapkan karena aturan WFH-nya ini lebih ketat yaitu hingga 100%. Selain perkantoran yang juga diatur adalah misalnya untuk pusat perbelanjaan mal ditutup. Kalau sebelumnya PPKM Mikro masih diperbolehkan beroperasi sampai jam 8 malam dengan batasan pengunjung 25%, kali ini ditutup. Tempat ibadah juga sama ditutup sementara untuk masyarakat atau pengunjung yang mau membeli makanan di kafe, restoran, rumah makan. Kalau sebelumnya masih diperbolehkan untuk makan di tempat dengan adanya pembatasan jumlah pengunjung juga, dalam PPKM darurat ini tidak diperbolehkan, hanya take away atau delivery saja yang diperbolehkan. Kemudian untuk transportasi umum ada pembatasan juga maksimal 70%,
Kemudian untuk resepsi pernikahan dihadiri maksimal 30 orang dengan protokol kesehatan ketat dan tidak boleh makan di tempat. Ada juga yang sama dengan PPKM Mikro, misalnya sama-sama untuk proses belajar mengajar dilakukan secara daring, kemudian fasilitas umum seperti tempat wisata juga ditutup. Tapi ada yang ditambah atau ada yang berbeda, yaitu untuk PPKM darurat. Misalnya untuk pelaku perjalanan domestik yang menggunakan fasilitas umum seperti kereta api, pesawat, kemudian bis harus menunjukkan kartu vaksinasi, minimal sudah melakukan vaksinasi dosis pertama, dan artinya tidak hanya syarat vaksinasi saja, tapi juga untuk PCR dengan rentang waktu 2 hari atau H-2 sebelum keberangkatan, atau kalau untuk syarat surat antigen di H-1. Begitu, Riko. Jurnalis Kompas TV Cindy Permadi melaporkan langsung dari Jakarta soal penerapan PPKM darurat. Berikut